Pelukan pertama tante di hari Lebaran. Cinta tumbuh saat keluarga besar berkumpul di hari raya. Di balik meriahnya hari Lebaran, ada kisah yang tersembunyi, tentang sentuhan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tentang rasa yang bersemi di antara tawa dan doa. Kadang, dalam keramaian keluarga, sebuah pelukan bisa menyimpan 1000 makna. Apa yang tersembunyi di balik pelukan pertama Tante Anissa di hari yang penuh berkah itu? Inilah kisah yang akan membuka lembaran baru dalam hidupnya, dan membuat hati siapa saja yang mendengarnya merasa penuh dan haru. Assalamualaikum, teman-teman celoteh tante. Selamat datang kembali di channel yang penuh kisah hangat dan kadang menggetarkan hati. Kali ini, kami hadir dengan cerita yang akan membuat kalian merasakan setiap detiknya. Siapkan teh manis atau kopi kalian, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai cerita indah ini bersama-sama. Lebaran yang penuh harapan. Di rumah sederhana milik Tante Anissa, suasana Lebaran selalu penuh warna. Setiap tahun, rumahnya menjadi titik temu keluarga besar yang datang dari berbagai penjuru. Walaupun rumah itu tidak besar, namun selalu terasa hangat dengan tawa dan kebersamaan. Tahun ini, seperti biasa, Tante Anissa sibuk mempersiapkan segala hal untuk menyambut tamu. Ada ketupat, rendang, opor ayam, dan kue-kue khas Lebaran yang menggoda. Tetapi ada satu hal yang terasa berbeda. Hari itu, ia merasa lebih cemas. Seakan ada sesuatu yang mengganjal di hati. Anissa, jangan terlalu keras bekerja. Semuanya sudah siap, kata ibunya, yang melihat keponakannya itu terus bekerja tanpa henti. Tante Anissa tersenyum, namun ada kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan. Ia teringat kembali pada momen-momen Lebaran sebelumnya, yang selalu penuh keceriaan. Namun tahun ini, perasaan itu terasa lebih dalam. Ia sadar bahwa waktu berjalan begitu cepat. Dulu, ia selalu melihat Ardi, keponakannya yang kini sudah dewasa, sebagai bocah kecil yang berlari riang di halaman rumah. Kini, Ardi sudah menjadi seorang pemuda yang tampak lebih serius, lebih pendiam, dan lebih penuh dengan rahasia yang tak ia pahami. Di tengah kekalutan persiapan, Tante Anissa mencari-cari Ardi di antara keramaian keluarga yang datang. Tapi tak terlihat olehnya. Sementara itu, di luar, Ardi duduk terdiam di bawah pohon, memandang langit yang mulai berubah warna. Ia memikirkan berbagai hal yang sulit untuk dijelaskan. Hari ini adalah hari yang penuh harapan, tapi hatinya merasa terombang-ambing. Selama ini, ia selalu mengagumi Tante Anissa. Namun, perasaan itu bukan sekadar kagum. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tulus. Sesuatu yang datang begitu natural seiring berjalannya waktu. Ketika akhirnya Ardi masuk ke dalam rumah, ia merasakan semacam beban di dada. Ada ketegangan antara dirinya dan Tante Anissa yang tak bisa ia jelaskan. Apakah ini hanya perasaan aneh yang timbul saat keluarga berkumpul? Ataukah ada yang lebih dari itu? Selamat Lebaran, Tante, ucap Ardi dengan suara pelan, menatapnya dengan mata yang penuh perasaan yang sulit ia ungkapkan. Tante Anissa tersenyum, namun hatinya ikut bergetar. Selamat Lebaran, Ardi. Kamu terlihat berbeda hari ini. Ada keheningan di antara mereka berdua. Tak ada kata-kata lagi yang keluar. Namun, di dalam hati masing-masing, perasaan itu semakin kuat, tak terhindarkan. Inilah saatnya, mungkin, untuk sebuah cerita baru dimulai. Pertemuan yang tak terduga. Malam semakin larut, dan suasana di rumah Tante Anissa semakin hangat dengan gelak tawa keluarga yang saling bercerita. Anissa masih bisa mendengar suara anak-anak berlarian di sekitar rumah, saling berlomba mencari uang di dalam amplop, sementara orang dewasa menikmati hidangan ketupat dan rendang. Namun, meskipun suasana terlihat penuh keceriaan, Tante Anissa merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Keheningan antara dirinya dan Ardi terus mengusik pikirannya. Ardi, yang tadi berusaha untuk tidak terlihat, kini duduk di sudut ruang tamu, lebih memilih diam daripada ikut bergabung dalam percakapan keluarga. Di luar,
Suara petasan yang meledak di malam lebaran menggema. Tetapi bagi Ardi, dunia seakan menjadi sepi. Rasa bingung dan perasaan yang tak terungkapkan semakin meliputi hatinya. Apa yang terjadi pada dirinya? Ia merindukan tawariang Tante Anissa yang dulu. Tapi sekarang, entah kenapa, semuanya terasa berbeda. Ia tak bisa lagi melihatnya hanya sebagai tante, seperti dulu. Ada sesuatu yang lebih, yang tumbuh perlahan di dalam hati. Sementara itu, Tante Anissa yang sibuk berkeliling menyapa tamu, merasakan sesuatu yang aneh. Ia selalu bisa membaca perasaan orang-orang di sekitarnya. Namun kali ini, perasaannya gagal untuk menangkap apa yang terjadi dengan Ardi. Tadi ia sempat berbincang sebentar dengan Ardi, tapi setelah itu, Ardi kembali menjauh, menundukkan kepala, seakan menghindari tatapannya. Tante Anissa merasa seakan ada sesuatu yang ingin Ardi sampaikan, tapi entah kenapa, Ardi memilih diam. Tanpa terasa, malam semakin larut, dan satu persatu anggota keluarga mulai beranjak pulang. Namun, Ardi masih berada di tempat yang sama, termenung di sudut ruangan. Tante Anissa melihatnya sekali lagi, dan kali ini, perasaan penasaran yang mendalam mendorongnya untuk menghampiri Ardi. Ardi, kenapa kamu tidak bergabung dengan yang lain? Semua orang sedang menikmati hidangan. Jangan cuma duduk di sini, kata Tante Anissa dengan lembut. Namun kali ini ada sedikit kekhawatiran di suaranya. Ardi menatapnya, dan ada sesuatu yang berbeda dari tatapannya. Bukan tatapan biasa yang penuh keceriaan, melainkan sebuah tatapan yang dipenuhi dengan perasaan yang rumit, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada keraguan dan kecemasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tante, aku hanya ingin berbicara denganmu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan, ujar Ardi dengan suara yang nyaris bergetar. Tante Anissa terkejut mendengar kata-kata itu. Apa yang ingin kamu katakan, Ardi? Tanya Tante Anissa, merasa hatinya berdebar lebih cepat. Ia mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatinya sudah dipenuhi tanda tanya besar. Mengapa Ardi tiba-tiba ingin berbicara begitu serius? Apakah ada yang salah? Ardi terdiam sejenak, menatap Tante Anissa dengan pandangan yang mendalam. Aku merasa ada sesuatu yang berubah, Tante. Jawabnya perlahan, hampir seperti bisikan. Aku tak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi setiap kali aku melihatmu, aku merasa lebih dari sekadar seorang tante. Aku merasa sesuatu yang lebih dalam, yang lebih nyata, dan aku tidak tahu bagaimana harus merasakannya. Aku takut jika aku salah. Suasana menjadi hening sejenak. Tante Anissa merasakan getaran yang luar biasa di dalam dadanya. Seolah segala perasaan yang terpendam dalam diri Ardi mulai muncul begitu saja. Ia tidak pernah membayangkan hal ini. Ardi, keponakannya yang dulu selalu ceria dan penuh energi, kini menghadapi perasaan yang jauh lebih kompleks. Tante Anissa menatap Ardi dengan campuran perasaan terkejut dan bingung. Ia ingin menjawab, tetapi kata-kata terasa sulit keluar. Apa yang seharusnya ia katakan? Apakah perasaan yang sama juga ada di dalam dirinya? Sebagai seorang tante, dia tahu betul apa yang seharusnya ia lakukan, tapi kali ini, hatinya sendiri tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Apa yang kamu rasakan bukan sesuatu yang salah, Ardi, kata Tante Anissa akhirnya, berusaha menenangkan dirinya. Tapi kita harus hati-hati dalam menghadapinya. Perasaan seperti ini tidak mudah untuk dimengerti. Apapun yang terjadi, kita tetap keluarga. Namun, meskipun kata-kata itu keluar dari bibir Tante Anissa, dalam hatinya ada kegelisahan yang semakin kuat. Cinta dan kasih sayang memang sering datang dengan cara yang tak terduga. Namun saat perasaan itu muncul dalam bentuk yang tak terjangkau oleh pikiran biasa, apakah semuanya akan tetap baik-baik saja? Ardi hanya mengangguk. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang sangat berat. Namun, meski begitu, ia merasa ada sedikit kelegaan. Setidaknya, perasaan ini akhirnya terungkap. Namun, apa yang akan terjadi setelah ini? Bagaimana perasaan Tante Anissa? Semua pertanyaan itu menggantung di udara malam yang sunyi. Di malam yang penuh harapan ini, segala sesuatu bisa berubah. Tetapi mereka berdua tahu
bahwa perjalanan yang penuh perasaan ini baru saja dimulai. Pelukan yang tak terduga. Malam Lebaran semakin larut, dan suasana di rumah Tante Anissa mulai sedikit tenang. Hanya ada suara tawa ringan dari beberapa anggota keluarga yang masih bertahan di ruang tamu, namun sebagian besar sudah memilih untuk tidur setelah melewati hari yang penuh dengan kegiatan dan kebersamaan. Meskipun ramai, ada kesunyian yang tak bisa diabaikan di dalam hati Ardi. Ia duduk di luar, memandang langit malam yang penuh bintang, namun pikirannya tidak benar-benar berada di sana. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang semakin sulit untuk ia bendung. Mungkin ini adalah perasaan yang telah tumbuh begitu lama, sejak masa kecilnya, tetapi baru kini ia benar-benar merasakannya. Cinta, atau lebih tepatnya perasaan yang begitu mendalam terhadap Tante Anissa, kini menguasai pikirannya. Perasaan yang tak mungkin ia ungkapkan begitu saja. Ia tahu betul bahwa ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebanyakan norma, sesuatu yang bisa merusak kedekatan mereka yang telah terjalin begitu lama. Namun, pada malam itu, entah mengapa perasaan itu begitu kuat. Ardi merasa seolah-olah ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mengungkapkan apa yang selama ini terkunci di hatinya, meski ia tahu resikonya besar. Setelah beberapa saat berdiam diri, Ardi pun memutuskan untuk berdiri dan berjalan perlahan menuju tempat di mana Tante Anissa berada. Tante Anissa sedang duduk sendirian di balkon belakang rumah, memandang bulan yang terang di langit malam. Wajahnya terlihat lelah, namun penuh kedamaian. Ia mencoba menikmati malam ini setelah sekian lama bekerja keras di dapur dan menyambut tamu. Tetapi, seperti yang Ardi rasakan, ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang ia coba untuk lupakan tapi terus hadir dalam pikirannya. Sesuatu yang melibatkan Ardi. Ketika Ardi mendekat, Tante Anissa tersenyum. "Ardi, kamu masih belum tidur?" tanya Tante Anissa dengan suara lembut. Ardi hanya mengangguk. Ia tidak bisa membiarkan perasaan ini begitu saja. "Tante, aku harus bicara denganmu," katanya. Suaranya sedikit bergetar meski ia berusaha keras untuk tenang. Tante Anissa menatap Ardi, merasakan adanya ketegangan dalam cara bicara keponakannya itu. Ada sesuatu yang berbeda, tapi ia tidak tahu apa itu. "Ada apa, Ardi? Kenapa terlihat cemas begitu?" tanyanya, mencoba membaca perasaan Ardi. Ardi terdiam sejenak. Matanya mencari kata-kata yang tepat. Tak tahu harus mulai dari mana. Namun, ketika ia menatap Tante Anissa, perasaan itu semakin jelas. Tanpa bisa menahannya lagi, ia melangkah maju dan merangkul Tante Anissa. Pelukan itu datang begitu saja, dengan rasa yang begitu mendalam. Bukan pelukan yang biasa ia berikan sebagai keponakan, melainkan pelukan yang mengandung rasa ingin melindungi, perasaan yang lebih dari sekadar kasih sayang keluarga. Tante Anissa terkejut, tubuhnya kaku sesaat, tapi saat itu juga ia merasakan kehangatan yang mengalir begitu dalam. Ada perasaan yang begitu tulus dalam pelukan Ardi, dan itu menyentuh hatinya. Tante Anissa tidak bisa berkata apa-apa. Hanya pelukan itu yang ia balas perlahan, seolah ia mengerti bahwa ada perasaan yang jauh lebih dalam yang tengah mereka rasakan. Mereka berdua terdiam dalam pelukan itu. Tak ada kata-kata yang terucap, hanya perasaan yang saling menyentuh. Sebuah pelukan yang menyimpan berjuta kata-kata yang tak bisa mereka ucapkan. Saat akhirnya mereka menarik diri, Tante Anissa menatap Ardi dengan tatapan penuh pertanyaan. "Ardi, apa yang baru saja terjadi?" tanyanya, suaranya lirih, namun penuh makna. Ardi hanya menghela napas panjang. "Tante, aku tak tahu bagaimana menjelaskan ini. Tapi yang jelas, aku tidak bisa menahan perasaan ini lagi." Tante Anissa mengangguk perlahan, merasakan kepedihan dan kebingungan yang sama. Di dalam hati, ia merasakan kebingungan yang mendalam. Perasaan yang datang begitu tiba-tiba, namun begitu kuat. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini, dan entah itu akan menjadi sebuah jalan yang penuh kebahagiaan atau kesulitan. Mereka harus menemui kenyataan itu bersama. Dengan pelukan pertama yang penuh emosi itu, segala sesuatu antara mereka berubah. Mereka tidak tahu kemana arah perasaan ini akan membawa mereka. Namun satu hal yang pasti,
Malam Lebaran ini akan selalu menjadi titik balik dalam cerita mereka. Malam yang penuh cinta. Pagi hari Lebaran datang dengan cahaya matahari yang lembut menembus tirai kamar Tante Anissa. Suasana di rumah masih terasa hangat meski sebagian besar tamu sudah mulai pulang. Hanya keluarga inti yang tersisa. Dan semua orang tampaknya masih terjebak dalam ketenangan setelah pesta makan malam semalam. Namun, di dalam hati Ardi dan Tante Anissa, ada sesuatu yang bergejolak, sesuatu yang tak bisa disembunyikan meskipun mereka berusaha saling menghindar sepanjang pagi itu. Tante Anissa merasa seolah ada ketegangan tak terlihat di antara mereka berdua. Setiap kali mereka bertemu, ada rasa canggung yang mengisi ruang di sekitar mereka. Tak ada lagi obrolan ringan seperti sebelumnya. Tak ada lagi tawa yang biasa mengalir dengan mudah. Mereka berdua lebih memilih diam, berusaha menjaga jarak meskipun hati mereka tahu bahwa perasaan itu tak bisa diabaikan. Namun, meski ada ketegangan, Tante Anissa tak bisa menahan diri untuk terus memikirkan Ardi. Setiap kali ia melihat keponakannya, ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah perasaan yang membawa kedalaman yang lebih dari sekedar kasih sayang keluarga. Ada semacam kerinduan yang tak terucapkan. Rasa yang datang dengan perasaan cemas dan penuh kebingungan. Apakah perasaan ini hanya sekadar kekaguman? Atau lebih dari itu? Sementara itu, Ardi merasa hatinya semakin berat. Ia sudah mencoba untuk tidak memikirkan perasaan itu. Namun semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin perasaan itu tumbuh besar. Ia tahu bahwa ini adalah sebuah perasaan yang tidak bisa diajarkan, yang tak bisa dipahami oleh orang lain. Ia takut jika ia mengungkapkan semuanya, ia akan menghancurkan hubungan yang telah terjalin begitu lama. Tetapi, hatinya tidak bisa dibohongi. Semuanya sudah terlalu kuat untuk dipendam lebih lama. Ketika akhirnya mereka bertemu di halaman belakang rumah, di bawah pohon besar yang sejuk, Ardi memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi dari perasaannya. "Tante, aku tidak bisa terus seperti ini," ujar Ardi dengan suara yang lebih tenang daripada yang ia rasakan. "Aku merasa ada sesuatu yang berbeda antara kita, dan aku tidak tahu bagaimana menghadapinya." Tante Anissa menatap Ardi dengan penuh perhatian. Rasa yang sama juga menghinggapi hatinya. Ia tidak ingin mengungkapkan perasaan itu, namun di matanya, Ardi bisa melihat ketulusan. "Aku juga merasa itu, Ardi," jawab Tante Anissa perlahan. "Ada sesuatu yang berbeda, dan aku merasa cemas tentang perasaan ini. Aku takut jika kita tidak bisa menghadapinya dengan bijaksana." Keduanya terdiam sejenak, saling menatap dengan mata yang penuh perasaan yang sulit diungkapkan. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan betapa rumitnya perasaan yang mereka rasakan. Namun, tanpa sadar, tangan mereka bertemu. Ada sentuhan lembut di antara mereka, yang tiba-tiba membuat perasaan itu semakin tak tertahankan. "Tante," bisik Ardi, suaranya hampir hilang di angin sepau-sepau. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargaimu lebih dari apapun. Ini bukan hanya tentang perasaan yang datang tiba-tiba, tetapi tentang bagaimana aku selalu merasa dekat denganmu. Aku tak tahu bagaimana cara menjelaskan ini, tapi aku tak bisa berpura-pura lagi." Tante Anissa merasakan kehangatan di dalam dadanya. Hatinya mulai berdebar lebih cepat. "Aku juga merasa begitu, Ardi. Mungkin aku lebih takut dengan perasaan ini daripada kamu. Tapi aku tak bisa mengabaikan bagaimana hatiku merasa lebih hangat setiap kali aku dekat denganmu. Cinta itu rumit, Ardi. Dan kadang, kita hanya bisa merasakannya tanpa bisa mengontrolnya." Ketegangan itu akhirnya pecah saat Ardi dengan lembut merangkul Tante Anissa sekali lagi. Pelukan itu tidak hanya membawa kehangatan, tapi juga sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa cinta yang mereka rasakan tidak semudah yang mereka kira. Tidak ada lagi jarak di antara mereka. Tak ada lagi keraguan. Hanya ada rasa saling mengerti, meskipun tak ada jaminan apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, mereka berdua kembali ke dalam rumah dengan langkah yang lebih tenang. Namun hati mereka telah berubah. Mereka tahu bahwa perasaan ini bukanlah hal yang mudah, tapi juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka harus bersama-sama mencari jalan untuk melaluinya, meskipun tak ada jaminan kebahagiaan yang pasti di depan sana. Dengan senyum kecil, Tante Anissa menatap Ardi.
Kita akan menemukan cara, Ardi. Tak ada yang bisa menghalangi kita jika kita jujur pada perasaan kita. Ardi mengangguk, merasakan harapan baru tumbuh dalam dirinya. Aku akan selalu ada untukmu, Tante. Dalam diam, mereka berdua tahu bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Cinta mereka telah ditemukan, meskipun jalannya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Tetapi, di hari Lebaran yang penuh harapan itu, mereka telah menemukan satu sama lain. Mencari jalan menuju cinta. Pagi Lebaran berlalu dengan cepat, meninggalkan jejak-jejak kebersamaan dan rasa haru. Namun, bagi Ardi dan Tante Anissa, hari itu adalah sebuah babak baru dalam hidup mereka. Meskipun keluarga besar telah pergi, meninggalkan rumah yang kini terasa lebih sunyi, ada sebuah ketegangan yang tetap menghantui mereka berdua. Hari itu, di balik senyuman dan percakapan ringan, ada perasaan yang tak bisa mereka ungkapkan. Ardi duduk di halaman belakang, memandang daun-daun yang bergoyang pelan oleh angin. Hatinya masih gelisah. Begitu banyak perasaan yang mengalir dalam dirinya. Tapi ia merasa tak tahu harus kemana. Ada cinta yang tak bisa ia pungkiri, namun ada ketakutan yang lebih besar. Takut jika perasaan itu menghancurkan segalanya. Ia tak ingin merusak hubungan yang telah lama terjalin, tapi ia juga tak bisa berpura-pura lagi. Tante Anissa, di sisi lain, merasakan kebingungan yang sama. Dalam hatinya, perasaan cinta yang ia rasakan terhadap Ardi begitu kuat. Namun, ia tahu bahwa cinta itu rumit. Ada banyak norma yang harus dipertimbangkan. Banyak orang yang mungkin tidak akan mengerti. Tetapi, seiring berjalannya waktu, ia merasa bahwa perasaan ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Itu bukan hanya perasaan terlarang, tetapi sebuah perasaan yang telah lama tertahan. Ketika keduanya bertemu di dapur, Ardi menghampiri Tante Anissa dengan langkah yang ragu-ragu. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, namun ia tak tahu bagaimana memulainya. Tante Anissa menyadari itu dan menatapnya dengan penuh perhatian. Ardi, ada yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya dengan lembut, berusaha memberikan ruang bagi keponakannya untuk mengungkapkan isi hatinya. Ardi menunduk sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Tante, katanya pelan. Aku tahu ini sulit. Aku tahu kita berada di posisi yang sangat rumit. Tapi aku merasa aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Aku tahu ini tidak tepat. Tapi aku tidak bisa berpura-pura. Aku mencintaimu. Tante Anissa terdiam sejenak. Suasana di sekitar mereka seakan beku. Seakan dunia berhenti berputar. Hatinya berdebar kencang. Namun ia tetap berusaha tenang. Ardi, jawabnya dengan suara yang penuh emosi. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku takut. Takut dengan perasaan ini. Takut dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Tetapi, aku tidak bisa menafikan apa yang ada di dalam hati kita. Perasaan yang mereka rasakan kini semakin jelas. Itu bukan sekadar kekaguman atau kasih sayang biasa. Itu adalah cinta yang tumbuh begitu dalam, yang telah melewati waktu dan ruang. Meskipun mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih penuh dengan tantangan, mereka juga tahu bahwa perasaan ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Tante, kata Ardi dengan suara yang lebih yakin, aku tahu ini tidak mudah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku ingin kita mencari jalan bersama. Aku ingin kita jujur pada perasaan kita. Meskipun itu berarti kita harus menghadapi banyak hal yang sulit. Kita tak bisa lari dari ini lagi. Tante Anissa menatap Ardi. Matanya penuh dengan keraguan dan harapan. Aku tahu, Ardi. Aku juga tak bisa lari dari perasaan ini. Tapi kita harus berhati-hati. Kita harus berpikir matang tentang apa yang akan terjadi setelah ini. Tidak ada jalan yang mudah. Di dalam hatinya, Tante Anissa tahu bahwa cinta mereka tak akan mudah diterima oleh orang lain. Tapi cinta itu adalah sesuatu yang sudah mereka rasakan. Dan itu adalah sesuatu yang harus mereka hadapi bersama. Mereka tidak bisa menunggu lagi. Tidak bisa bersembunyi dari perasaan yang tumbuh begitu kuat di dalam hati mereka. Malam itu, setelah semua anggota keluarga pulang, Tante Anissa dan Ardi duduk berdua di balkon rumah. Mereka tidak berbicara banyak,
Tetapi keheningan di antara mereka justru terasa begitu hangat. Tidak ada lagi kecanggungan. Tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada kedalaman perasaan yang mereka bagikan tanpa kata-kata. Ardi meraih tangan Tante Anissa dan menggenggamnya dengan lembut. Apapun yang terjadi, Tante, aku akan selalu ada untukmu, katanya dengan suara penuh keyakinan. Tante Anissa menatapnya dengan mata yang penuh haru, dan ia pun membalas genggaman itu. Aku juga akan selalu ada untukmu, Ardi. Kita akan melalui ini bersama. Di bawah sinar bulan yang perlahan memudar, mereka tahu bahwa perasaan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka hindari. Itu adalah cinta, yang datang dengan segala kerumitan dan ketidakpastian. Namun, satu hal yang pasti, mereka siap untuk menjalani perjalanan ini bersama. Mungkin jalan itu penuh dengan rintangan, tetapi dengan cinta yang tulus, mereka percaya mereka akan menemui jalan yang terang di ujungnya. Terima kasih telah menyimak cerita Pelukan Pertama Tante di Hari Lebaran, di channel Celoteh Tante. Sebuah kisah yang penuh dengan emosi, cinta, dan perasaan yang terkadang tak mudah untuk diungkapkan. Namun, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Terkadang, dalam hidup, perasaan tumbuh begitu dalam dan kuat, meskipun kita tahu ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Yang terpenting adalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan pada orang yang kita cintai. Cinta itu memang rumit, teman-teman. Tetapi, bukan berarti kita harus menutup hati kita terhadapnya. Seperti yang Ardi dan Tante Anissa alami, kadang kita harus berani melangkah meskipun jalan yang kita pilih tidaklah mudah. Di akhir cerita ini, kita belajar bahwa setiap perasaan yang kita miliki harus dihargai dan dijalani dengan hati yang penuh pengertian, meskipun itu berarti menghadapi tantangan yang besar. Semoga kisah ini memberikan pelajaran dan inspirasi bagi kalian semua. Jika ada perasaan yang belum sempat kalian ungkapkan, jangan ragu untuk memberi ruang bagi perasaan itu. Cinta adalah anugerah yang tak ternilai, dan setiap langkah yang kita ambil dengan hati yang tulus akan membawa kita lebih dekat pada kebahagiaan. Meskipun perjalanan kita tidak selalu mulus. Jangan lupa untuk selalu menyayangi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kalian. Dan semoga kita semua bisa menjalani hidup dengan penuh cinta dan kebijaksanaan. Semoga cerita ini menginspirasi kalian untuk lebih berani menghadapi perasaan, apapun bentuknya. Terima kasih telah menonton, dan semoga kalian selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan cinta yang sejati. Sampai jumpa di cerita berikutnya di channel Celoteh Tante. Wassalamualaikum dan selamat Lebaran yang penuh berkah.